Besar dan dahsyatnya fitnah Dajjal memang tak bisa terbantahkan. Pasalnya beberapa hadis Nabi yang menyinggung tentang fitnah Dajjal seakan menggambarkan jika manusia tidak bisa selamat dari perkara tersebut. Yang mengejutkan, di salah satu hadis Nabi juga disebutkan bahwa fitnah Dajjal bukan hanya dialami oleh manusia di akhir zaman nanti. Sebab ternyata sebelum Dajjal yang sesungguhnya datang, akan bermunculan Dajjal-Dajjal lain yang menyebar fitnah. Berikut beberapa manusia yang pernah mengaku sebagai titisan Dajjal. Terima kasih sudah menonton. Simak video hingga akhir agar tidak sesat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rebahanes pasti sudah pernah mendengar jika peristiwa hari akhir mutlak hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi yang menjadi sumber ajaran Islam paling akurat pun hanya memberikan sedikit petunjuk tentang hal itu. Satu di antaranya Rasulullah SAW pernah bersabda, hari kiamat tidak akan datang sampai muncul banyak Dajjal. Sang pembohong jumlahnya sekitar 30 dan semuanya mengaku sebagai utusan Allah. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Apabila kita menghubungkan hadis tersebut dengan kondisi yang terjadi saat ini, siapa yang tidak tercengang jika mengetahui bahwa sepanjang sejarah kehidupan manusia telah banyak bermunculan orang-orang yang mengaku sebagai utusan Allah. Urutan pertama sekaligus orang yang pertama kali mengaku utusan Allah di masa kenabian adalah siapa lagi kalau bukan Musailamah Al-Kadzab. Sebenarnya Musailamah pernah memeluk Islam sekitar tahun 9 Hijriah, namun kembali murtad dan mengaku sebagai utusan Allah ketika Rasulullah masih hidup berdasarkan beberapa literatur keislaman. Saking inginnya Musailamah diakui sebagai nabi, sampai-sampai ia berani membuat ayat-ayat palsu. Ia juga melarang pengikutnya melaksanakan sholat serta memberikan kebebasan minum-minuman keras juga berzina. Ajaran itu pun membuat Abu Bakar Al-Siddiq begitu geram. Alhasil pada peristiwa perang Yamamah, Musailamah terbunuh di tangan Wahsy bin Auf. Tak hanya Musailamah, pada masa akhir-akhir kehidupan Rasulullah muncul lagi seorang yang mengaku telah mendapatkan nubuah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang itu bernama Al-Aswad Al-Ansi, pemimpin klan Al-Ansi dari suku Mads. Ternyata setelah para sahabat mencari tahu alasan mengakui dirinya mendapatkan nubuah, dilatar belakangi keahliannya dalam bidang ilmu sihir yang mampu menguasai wilayah Yaman. Dalam waktu yang cukup singkat, parahnya lagi kemampuan tersebut dimanfaatkan Al-Aswad untuk mendapatkan banyak pengikut. Namun pasca wafatnya Rasulullah, Al-Aswad tidak bisa lagi menyebarkan tipu muslihatnya lantaran dibunuh oleh seorang sahabat Nabi bernama Fairuz radhiyallahu anhu dengan cara menyamar sebagai pengikutnya. Mirisnya, setelah umat muslim kehilangan sosok pemimpin sekelas Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, masyarakat muslim Arab kembali diuji dengan kehadiran Tulaiha bin Khalid Al-Sa'di. Asalnya di saat Rasulullah masih hidup, Tulaiha merupakan seorang muslim yang taat, namun siapa sangka kematian Rasulullah kembali dalam kemusyrikan. Yang awalnya Tulaiha bekerja sebagai dukun, lama-kelamaan mengaku sebagai nabi. Akibatnya setelah Abu Bakar radhiyallahu anhu ditunjuk untuk menggantikan kepemimpinan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sang khalifah kemudian memerintahkan Khalid bin Al-Walid radhiyallahu anhu dalam memimpin pasukan untuk memerangi Tulaiha. Bukan hanya di masa Abu Bakar As-Siddiq, di masa dinasti Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah juga semakin banyak bermunculan sosok-sosok yang mengaku utusan Allah. Bahkan pada masa-masa dinasti Bani Umayyah dan Abbasi tercatat tidak kurang dari 7 orang yang mengaku nabi. Nama ketujuh orang tersebut mencakup Al-Mukhtar bin Ubaid As-Saqafi, Al-Haris bin Sa'id, Bayan bin Sam'an, Al-Muqirah bin Sa'id, Abu Mansur Al-Ujari, Abi Al-Khattab Al-Asadi, dan Ali bin Afadil. Lebih memperhatikan lagi fenomena munculnya
munculnya manusia yang mengaku sebagai nabi masih berlangsung di era modern seperti saat sekarang ini. Pada awal abad 20 misalnya, nama Satya Saibah mencuat ke permukaan dan menggemparkan umat manusia. Parahnya lagi, sebabnya tidak hanya dianggap sebagai nabi, melainkan dianggap Tuhan dari India yang dapat menghidupkan orang mati. Sebagaimana yang dilansir BBC, orang-orang India mendeklarasikan Sai Baba sebagai reinkarnasi seorang tokoh suci aliran Maharashtra yang ajarannya memadukan Hindu dan Islam. Sebab dikatakan dapat menghidupkan orang mati, menyembuhkan orang lumpuh dan orang buta, bahkan mampu menurunkan hujan dan mengeluarkan tepung dari tangannya. Dia juga dikatakan mampu melintasi belahan dunia dalam sekejap mata. Dan banyak lagi fitnah maupun kedustaan yang ditunjukkan Sai Baba dalam meyakinkan pengikutnya. Sampai-sampai Sai Baba memiliki banyak pengikut dengan 1.200 lembaga yang tersebar di 114 negara lain. Tak hanya di India, baru-baru ini muncul sosok pria yang diyakini sebagai sang Mesias di Israel yang membuat umat Yahudi heboh lantaran dipercaya sebagai penyelamat mereka. Dia dikatakan mempunyai ciri-ciri yang mirip dengan penyelamat Yahudi dalam ramalan mereka. Ramalan itu disebut bahwa sosok yang berperan untuk menyatukan seluruh umat Yahudi dan mengangkat Yahudi menjadi kerajaan dunia. Dirinya juga mengklaim mempunyai beberapa mukjizat yang hebat, seperti bisa menjelaskan Taurat dan Talmud tanpa berguru pada siapapun. Kemudian kelebihan memukau orang lain ketika mendengarkan khutbahnya, dan hebatnya lagi ia juga diklaim dapat menyembuhkan orang lumpuh, tumor, dan segala jenis penyakit lainnya. Wah, hebat sekali ya. Sebelum kedatangannya di Israel, warga Indonesia juga pernah digegerkan oleh kemunculan Lia Eden pada tahun 2005. Bagaimana tidak, Lia Eden merupakan sosok wanita yang pertama yang mengakui dirinya telah bertemu dengan malaikat Jibril dan telah membentuk suatu kerajaan bernama Tahta Suci Eden. Percaya atau tidak, sebelum mendekam di balik jeruji besi, Lia Eden memiliki banyak pengikut yang diberi nama Salamuah. Yang paling tak masuk akal lagi, salah satu kebohongan yang dipercaya oleh pengikutnya adalah kemampuan Lia Eden meramal datangnya hari kiamat. Wah, hebat sekali ya. Di Al-Quran saja nggak ada, hadis aja tidak ada. Sebabnya 2 kali pada tahun 2006 dan 2008 dengan pasal penundaan agama. Tak terhenti sampai di situ. Hampir bersama dengan kemunculan Lia Eden, pria yang dikenal dengan nama Ahmad Mossadegh menggegerkan publik Indonesia dengan aliran Al-Qiyadah Al-Islamiyah yang ia sebarkan. Dikutip dari Tempo, Ahmad Mossadegh mengakui dirinya mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengatakan dirinya sebagai nabi terakhir setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum dilaporkan ke pihak berwajib, Ahmad Mossadegh dan para pengikutnya terang-terangan menyebarkan aliran sesat dengan mengubah kalimat syahadat. Syahadat diubah. Para pengikutnya Ahmad Mossadegh yang dinamai Gaufatar berjumlah hampir 50.000 orang. Namun tak butuh waktu lama, Ahmad Mossadegh serta pengikutnya dibubarkan setelah sang pemimpin mendekam di Polda Metro Jaya. Wah, semua nabi palsu masuk jeruji besi semua ya. Berbeda dengan Ahmad Mossadegh yang mengaku sebagai utusan terakhir pada November 2004, pria asal Jawa Timur yang dikenal dengan sebutan Nur Tajib justru mengaku sebagai nabi setelah dia bermimpi diberikan perintah untuk mengumumkan dirinya sebagai Nabi Isa. Terkait ajarannya tak diragukan lagi tingkat kesesatannya. Pasalnya ia tidak mewajibkan sholat Jumat bagi pengikutnya, juga mengubah kalimat syahadat serta mengubah tata cara beribadah seperti sholat berjamaah atau yang mana imam dan makmum bergantian membaca surah. Usaha Nur Tajib merekrut pengikutnya terbilang sedikit nyeleneh dengan cara menawarkan pengobatan alternatif yang dilakukan di rumahnya. Setiap orang yang datang untuk berobat tidak dikenakan biaya sepeser pun, tapi sebagai gantinya pasien harus menjadi pengikutnya Nur Tajib. Itulah rebahan beberapa tokoh yang kita simak di sepanjang video tadi. Memang tak mirip dengan Dajjal dari segi fisik, akan tetapi kita tetap bisa menafikan jika Dajjal yang asli merupakan penipu yang ulung, penyebar fitnah, dan pemberi kenikmatan sesaat. Semua yang mana karakter Dajjal tersebut ada pada mereka yang telah mengakui dirinya sebagai seorang nabi.
Nah, gimana Rebahanes menurut kalian tentang mereka, dan apakah kiamat akan segera muncul? Namun munculnya kapan kiamat, kita tetap akan meninggalkan dunia ini. Teguhkan iman kita Islam dan bertaubatlah selagi ada kesempatan. Mohon maaf bila ada salah. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gideon Bagus.